Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali di bab yang baru ya tentang laju reaksi, masih bersama Umi Saada. Ya, untuk bagian pertama ini kita akan pelajari tentang persamaan laju reaksi. Ya, masih di kelas 11 IPA, SMA atau MA. Apa yang akan kalian pelajari pada ini? Yang pertama yaitu tentang apa itu tentang laju reaksi. Kemudian yang kedua persamaan laju reaksi. Yang ketiga menentukan order reaksi. Yang berikutnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi dan makna order reaksi dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kesempatan kali ini kita bahas dulu yang pertama tentang persamaan laju reaksi. Sebelumnya, coba perhatikan tentang dua gambar seperti ini, di berikut ini. Ini adalah gambar besi yang berkarat ya, yang memerlukan proses yang lama sehingga dia mengalami perkaratan seperti yang kalian lihat di gambar ini. Yang kedua adalah ledakan dari petasan ya. Kalau petasan ini ketika kita nyalakan api dia akan mengeluarkan percikan api seperti yang kita lihat ya contohnya di gambar. Nah, dari dua gambar ini mana yang lebih cepat berlangsung? Ya, pasti yang lebih cepat berlangsung adalah yang petasan ya. Sedangkan ini memiliki proses sehingga dia mengalami perkaratan. Nah, itulah akan kita pelajari faktor tentang laju yang pengaruh tentang laju reaksi. Nah, apa yang dimaksud dengan laju? Laju ini adalah seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Itu namanya laju ya. Jadi bisa seberapa cepatnya atau seberapa lambat itu dikonotasikan dengan laju. Dalam reaksi kimia, Ma tambah Nb sama menjadi Pc plus Qd ya. Jadi laju reaksi itu dinyatakan ya, laju berkurangnya jumlah reaksi yang sebelah kiri atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Inilah yang dinamakan dengan laju reaksi, yaitu laju berkurangnya reaksi atau reaktan atau laju bertambahnya jumlah produk ya dalam setiap waktu. Ya, dalam definisi matematisnya laju reaksi dinyatakan dengan V. V ini adalah tanda min menyatakan berkurangnya ya, bukan tanda min pada matematika, tapi menyatakan dia berkurangnya dari konsentrasi dari reaksi per satuan waktu. Atau bisa kalian lihat di sini ya grafik yang ke atas ini konsentrasi, yang X ini adalah waktunya. Jadi produk itu semakin lamanya waktu itu akan makin terbentuk dan dia semakin banyak. Sedangkan reaksi semakin waktunya berjalan dia akan makin berkurang. Jadi dalam grafik ini bisa juga dinyatakan dengan V itu adalah berkurangnya konsentrasi P reaksi ya dan per satu waktu sama dengan berkurangnya konsentrasi Q. Masih di sini ya, P tambah Q menjadi PQ, berarti Q ini adalah reaksi per satu waktu juga, atau sama dengan bertambahnya PQ adalah produknya konsentrasi PQ per satuan waktu. Oke, ungkapan laju reaksi tadi sudah sedikit jelaskan. Jadi kalau ada reaksi Ma plus Nb menjadi Pc plus Qd, reaksinya yang mana? A dan B ya. Jadi A dan B ini akan berkurang per satuan waktu. Sekarang yang produknya mana? C dan D. Maka ini akan bertambah. Ya. Jadi laju reaksi ini adalah laju pengurangan konsentrasi reaksi dalam hal ini A dan B, atau laju bertambahnya konsentrasi produk dalam hal ini adalah C dan D. Oke, mudah-mudahan jelas. Sekarang kita lihat persamaan laju reaksi yang digunakan. Jadi kalau ada reaksi Ma plus Nb menjadi Pc plus Qd, persamaan lajunya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkatkan X kali konsentrasi B pangkatkan dengan Y. Dengan keterangan K ini adalah tetapan jenis reaksinya. Ini biasanya sudah tetapan ya. Tetapan jenis reaksi yang X adalah order reaksi terhadap A. A ini ya punya A, sedangkan Y order
order reaksi terhadap B. Ya, ini pangkatnya di sini. Jadi order reaksi total bisa dijumlahkan yaitu X tambah Y. Mungkin masih belum jelas banget ya. Sekarang kita lihat ke maknanya dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan order reaksi? Order reaksi itu adalah besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Jadi ada beberapa jenis. Di kelas 11 ini kita pelajari dulu tentang order 0 ya. Order 0 itu ada perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Ya, jadi dia tidak mengaruh tuh kalau order 0. Sedangkan order 1 itu adalah laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi ya. Jadi kalau konsentrasi 1 maka lajunya 1. Konsentrasi 2 laju reaksinya 2. Jadi dia berbanding lurus ya. Ini namanya order 1. Kalau order 2 itu laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Jadi kalau konsentrasi 1 maka pangkat 2-nya dari 1 ya 1 tetap ya. Kalau konsentrasi 2 pangkat 2 dari 2 ya 4 gitu. Jadi 2 kali lipatnya gitu. Jadi itu namanya order 2. Nah, bagaimana menentukan persamaan laju? Yang pertama dengan metode laju awal. Jadi laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Biasa dengan percobaan ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada data percobaan untuk reaksi 2NO gas tambah Br2 gas menjadi 2NO-Br gas. Jadi tentukan persamaan lajunya jika diketahui data berikut ya. Konsentrasi NO awalnya 0,1, Br2-nya 0,1, lajunya menjadi 4. Yang percobaan kedua, NO-nya 0,1, Br2-nya 0,2, lajunya menjadi 8. Yang ketiga 0,2, Br2-nya 0,1, laju 16. Yang keempat 0,3, Br2-nya 0,1, lajunya menjadi 36. Nah, bagaimana penyelesaiannya untuk mencari persamaan lajunya? Ya, jadi kalian bandingkan dulu data yang kalau misalnya kita mencari order NO, pastikan yang Br2-nya yang sama, usahakan supaya kita lebih mudah menghitungnya. Coba kita lihat ya, yang Br2-nya yang Br2-nya yang sama. Nah, ini yang konsentrasi Br2-nya sama, yaitu pada nomor 1 sama 3 atau 1 sama 4. Nah, kita ambil yang mudahnya saja angkanya, yaitu pada nomor 1 dan nomor 3 ya. Ini sama-sama 0,1 Br2-nya. Jadi kita masukkan ke persamaan tadi ya, V1 sama dengan K kali konsentrasi NO kali pangkatkan X kali Br2 pangkatkan Y. Jadi yang reaksinya kita ganti ya. Tadi kalau A sama B kita ganti dengan yang diketahui di soal. Sedangkan V3-nya kita per V3 sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X kali Br2 pangkat Y. V1-nya berapa tadi di sini? 4 kita masukkan. V3-nya berapa? 16. Jadi kita lihat di sini V3-nya 4, V1-nya 4, V3-nya 16 sama dengan K-nya kita coret karena sama, Br2-nya kan ada sama, kita coret. Jadi tinggal konsentrasi tadi pada V1 itu 1, pada V3 2 sesuai dengan tabel tadi ya. Jadi dikurungkan pangkatkan dengan X. Ini sederhanakan jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Nah, 2 pangkat setengah pangkat berapa biar hasilnya 1/4. Ya, jadi dapatlah X-nya sama dengan 2 karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi X-nya sama dengan 2, itu order terhadap NO ya. Sekarang kalau mau cari order Y-nya, berarti bagaimana? Cari NO yang sama. Kita lihat dulu tabelnya tadi. NO-nya yang sama yang mana? Ya, ini ya, nomor 1 dan 2. Jadi kita ambil pada nomor 1 dan 2 ini Br2-nya 0,1, Br2 pada nomor 2 0,2, lajunya 4 dan 8. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Ya, jadi data 1 dan 2 ya, V1 sama dengan K kali NO pangkat X kali Br2 pangkat Y per V2 sama dengan K kali NO pangkat X kali Br2 pangkat Y. Jadi V1 tadi kan 4 ya, V2-nya 8 sama dengan, ini sama kita coret, jadi 1/2 ya, datanya tadi pangkatin Y. Ini sederhanakan jadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. 1/2 ini pangkat berapa biar hasilnya 1/2.
Ya, karena nggak ada perubahan, ya tetap aja 1 ya. Jadi Y-nya sama dengan 1. Maka persamaan lajunya kita gantikan V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkatkan 2, X-nya diganti, BR2-nya pangkat 1. Karena 1 tidak perlu ditulis. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan paham. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Ya, ini ada data reaksi H2 gas tambah O2 gas menjadi 2H2O liquid. H2-nya 0,1 pada persamaan 1 0,1 0,1 0,2. Pada percobaan 1 0,2 0,4 0,3 ya. 0,2 maaf. Pada O2 ini lajunya. Nah, sama dengan tadi, untuk mencari ini kita cari dulu data O2-nya yang sama. Kalau kita mencari O2 dulu, yang mana yang sama? Yang nomor 1 dan 3. Kita masukkan ya. V1-nya berapa? 4. V3-nya berapa? 16 ya. Kurungkan. V1-nya H1-nya 0,1, H2-nya 0,2. Nah, ini langsung dicoret ya. Kalau tadi kan sesuai langkahnya. Ini karena udah sama 0,2 sama 0, tinggal coret ya. Jadi 4/16 sederhanakan jadi 1/4 sama dengan 1/2 pangkatkan M. Jadi pangkat berapa biar jadi 1/4? M-nya sama dengan 2. Berikutnya cari N-nya. N-nya berarti cari yang konsentrasi yang sama untuk H2. Nomor berapa yang H2 yang sama? Yang 1 dan 2. Jadi ini 0,2, 0,4 dan ini sama ya, 4 dan 4. Gimana penyelesaiannya sekarang? Nah, 1 dan 2 jadi 4/4 sama dengan O2-nya 0,1/0,1 ya. Jadi pangkatkan N. N-nya, nah karena sama-sama 1 ya udah jadi N-nya sama dengan 1. Maka order reaksi totalnya sama dengan M plus N sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini kalau ditanya order reaksi total. Oke. Soal selanjutnya contohnya di sini A gas tambah B gas menjadi AB gas diperoleh data sebagai berikut. Ada data 1, data 2, data 3. Kalian disuruh mencari nilai K ya. Jadi kita hitung dulu mana yang sama ya, kayak tadi. Kalau cari A berarti B-nya yang sama. B yang sama itu nomor 1 dan 2 ya. 1 dan 2 masukkan V1-nya 2, V2-nya 8. Kurungkan di sini 0,5 per 0,20 pangkatkan M ya. Jadi sederhanakan 1/4, ini jadi 1/4 juga. Jadi M-nya 1 karena sama. Kemudian cari yang kalau A-nya udah sama ya, udah dapat M-nya. Sekarang yang B-nya yang sama. Berarti cari A-nya yang sama. Yang mana yang sama? Berarti nomor 2 dan 3 ya. Masukkan V2-nya berapa? 8, V3-nya 16. Kurungkan, ini 0,4 sama 0,8 kurungkan juga, sederhanakan sama-sama setengah, jadi N-nya sama dengan 1. Oh iya, ini kenapa nggak M, kenapa nggak X, sama aja ya. Mau dia pangkatkan X, mau pangkatkan M, itu sama saja. Yang penting dia order terhadap A, yang kalau N terhadap B. Oke, nah tadi kan disuruh mencari K-nya ya. Jadi karena sama-sama 1, maka laju persamaan laju reaksinya V sama dengan K pangkat A pangkat 1. Kenapa A pangkat 1? Ya, di sini kan 1 ya. Maka V sama dengan K kali A pangkat 1, B-nya pangkat 1. Jadi kita ambil data yang pertama ya. Ini maaf kali B pangkat 1 ya. Jadi V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Ini B-nya ketinggalan. Jadi untuk menghitung K, kita ambil data yang pertama sehingga diperoleh hasil seperti bawah ini. Jadi kita substitusi data persamaan 1. A-nya kan 0,05, B-nya 0,4, V-nya 2. Jadi nilai K-nya sama dengan K sama dengan V kali konsentrasi A kali konsentrasi B. V-nya kan 2 ya. Persamaan satunya kali per 0,05 kali 0,4 sama dengan 2 per 0,02. Hasilnya 100. Itu kalau kalian disuruh menentukan K, konstanta atau tetapan reaksinya. Oke, sebenarnya banyak lagi contoh soal yang lain. Bisa kalian pelajari di buku cetak ya. Nah, sekarang latihan soal untuk lebih mendalami apa yang sudah saya jelaskan. Ini yang pertama soalnya sudah ada data percobaan, kalian suruh menentukan persamaan laju reaksi.
dari data ini. Kemudian yang kedua, dari reaksi ini, persamaan ini kalian tentukan order reaksi total ya. Berarti cari NO-nya berapa, ordernya H2-nya berapa. Kemudian yang ketiga, berapakah dari data percobaan ini, berapakah order reaksi dari data percobaan di atas, dan gambarlah diagram grafik order reaksi yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya order reaksi yang dihasilkan di sini kalian sudah cari ordernya 1, totalnya berarti gambarkan yang order total order reaksi 1 yang tadi di slide yang sebelumnya ya. Kalau totalnya ada 3, berarti order reaksi 3 dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada kendala, jangan sungkan untuk bertanya dan kerjakan tugasnya dengan tepat waktu ya, agar tidak menumpuk dengan tugas yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.